وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 26 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas kajian tematik, yaitu muslimah dan puasa. Ini sebenarnya adalah kajian Islam intensif yang selalu saya adakan apabila mau menjelang bulan puasa, terkhusus kaum muslimah. Dan beberapa poin yang sudah saya catat di sini adalah khusus berkaitan dengan muslimah. Bapak, Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Hal yang berkaitan dengan rumah. 1. Anak. Yang dimaksud dengan hal yang berkaitan dengan rumah, yaitu anak, adalah seorang wanita muslimah disyariatkan dalam agama Islam untuk menjadikan anaknya berpuasa, menjadikan anaknya berpuasa, atau lebih tepatnya mungkin melatih anaknya untuk berpuasa. Dan hal ini berdasarkan cerita dari sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau bercerita tentang puasa bulan Muharram, yaitu puasa Ashura. Dan waktu itu, sebelum diwajibkannya berpuasa Ramadan, maka diwajibkan berpuasa hari Ashura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Beliau berkata, fakunna nasumuhu ba'du. Maka kami pun selalu berpuasa pada pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram, hari Ashura. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami melatih berpuasa anak-anak kecil kami. Di dalam lafaz yang lain disebutkan, wa nadha'u lahumul lu'bata minal ihni fanadhhabu bihi ma'ana. Kami meletakkan untuk anak-anak kecil kami mainan dari kapas. Kemudian kami membawa mainan tersebut bersama kami. Fa idza sa'aluna at-ta'ama a'tainahumul lu'bah tulhihim hatta yutimmu shaumahum. Maka jika mereka
anak-anak kami meminta kepada kami makanan, kami beri mereka mainan tersebut sampai melalaikan mereka, sehingga mereka menyempurnakan puasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga di sini adalah bahwa anak-anak disyariatkan untuk berpuasa, dan apabila mereka berpuasa maka puasanya sah. Apabila mereka berpuasa maka puasanya sah. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban berpuasa atas anak yang belum baligh. Kewajiban berpuasa atas anak yang belum baligh. Ada yang berpendapat bahwa baligh adalah syarat wajib. Berarti anak yang belum baligh tidak wajib atas mereka berpuasa. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jumhur itu berarti pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada yang berpendapat bahwa anak wajib berpuasa ketika sudah umur 10 tahun, jika ia mampu. Lihat bahasanya, anak wajib berpuasa ketika sudah umur 10 tahun, jika ia mampu. Ini adalah salah satu pendapat dari sebagian ulama mazhab Hambali. Dan pendapat yang dikuatkan adalah pendapat jumhur, bahwasanya anak yang belum baligh tidak wajib puasa. Baligh adalah syarat diwajibkannya puasa. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anil majnuni hatta yafiq, wa 'anis saghiri hatta yablugh. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai dia sadar, dari orang yang kecil sampai dia baligh. Ini permasalahan pertama yang berkaitan dengan kewajiban anak berpuasa, bahwa anak wajib berpuasa ketika sudah baligh. Maka para orang tua hati-hati. Kadang-kadang di zaman sekarang anak umur 9 tahun, berarti itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, sudah haid. Terasa mungkin masih kecil badannya, sifatnya mungkin masih manja, belum mandiri. Akan tetapi dia sudah diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Jika orang tuanya meremehkan masalah ini, maka orang tuanya dikhawatirkan berlaku dosa, karena orang tuanya bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang memerintahkan anak kecil untuk berpuasa. Kalau tadi kan anak kecilnya yang berpuasa, maka pendapat jumhur yang dikuatkan yaitu anak kecil tidak wajib puasa sampai baligh.
Jika sudah baligh maka wajib puasa. Nah, ini permasalahan memerintahkan anak kecil untuk berpuasa. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan anak kecil diperintahkan untuk berpuasa jika dia sanggup. Begitu juga ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali berpendapat wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak berpuasa jika sanggup, bahkan memukulnya jika tidak berpuasa agar ia terlatih dan terbiasa. Kalau tadi diperintahkan anak kecil untuk berpuasa jika sanggup, sampai situ saja pendapat yang pertama. Jika sanggup. Kalau ini tidak, wajib bagi orang tua memerintahkan anak kecil untuk berpuasa jika dia sanggup, dan memukulnya, boleh memukulnya jika tidak berpuasa agar dia terlatih dan terbiasa. Ya, sampai demikian ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan juga dengan anak. Apabila ada seorang anak kecil baligh di siang hari Ramadan. Apabila ada seorang anak kecil baligh di siang hari Ramadan dan dari pagi dia sudah tidak berpuasa, maka para ulama bersepakat anak tersebut tidak ada qadha atasnya. Anak tersebut tidak ada qadha atasnya. Ini kesepakatan para ulama. Jika misalkan ada anak laki-laki, dia bermimpi basah di siang hari Ramadan jam 11, otomatis dia baligh. Maka bagaimana anak tersebut, apakah dia nanti di luar Ramadan mengqadha hari itu atau tidak? Maka jawabannya para ulama bersepakat tidak wajib mengqadha puasa Ramadan bagi anak kecil meskipun dia sudah berakal, ya, setelah dia balik di tengah hari bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah dia menahan makan atau minum sampai maghrib pada hari dia balik tersebut. Maka pendapat yang dikuatkan adalah yaitu pendapat mazhab Hanafi dan salah satu perkataan dari mazhab Syafi'i bahwasanya dia wajib untuk menahan makan minum sampai terbenam matahari, tetapi tidak ada qadha atasnya pada hari itu. Kenapa? Karena kata para ulama rahimahullah, idza zala as-saba qabla az-zawal fa alaihi al-qadha li'annahu adraka waqtan niyah. Kalau seandainya dia hilang masa kecilnya, sudah baligh, maka sebelum matahari tergelincir ke arah barat menunjukkan waktu zuhur, maka wajib baginya mengqadha karena dia sudah mendapati waktu berniat. Ini kalau seandainya puasa sunnah. Adapun puasa wajib niatnya di malam hari. Maka apabila anak kecil dari malam hari dia tidak berniat, kemudian pagi hari dia tidak berpuasa, maka pada saat itu dia tidak ada qadha atasnya, tetapi dia menahan makan minum karena sudah masuk waktu balighnya, sudah masuk kewajibannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada para orang tua tentang anak, terutama ibu-ibu. Ya, saya tadi sudah singgung, anak terkadang seperti Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau umur 9 tahun sudah haid. Makanya digauli oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umur 9 tahun kalau di kita di Indonesia sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Maka apabila sudah baligh atau sudah haid berarti dia sudah baligh. Dan kalau sudah baligh wajib mengerjakan ibadah puasa. Saya akan menyebutkan perkara-perkara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan, terutama yang berkaitan dengan anak. Para ahli fikih bersepakat bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja karena ada alasan syar'i dan tidak menolak kewajiban puasa Ramadan, maka tidak berdosa atasnya, tetapi wajib baginya mengqadha. Saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja karena ada alasan syariat seperti haid, nifas, sakit, safar, dan lain-lainnya dari alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak berpuasa, dan dia tetap meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka tidak berdosa atasnya. Tidak berdosa atasnya. Dan wajib baginya mengqadha atau membayar fidyah sesuai dengan keadaannya. Atau membayar fidyah sesuai dengan keadaannya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kedua ini, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena menolak kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad kafir. Dia murtad kafir. Dan berlaku padanya seluruh hukum-hukum kemurtadan. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah serta ijma' kaum muslimin. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad dan kafir. Dan berlaku padanya seluruh hukum-hukum murtad. Berlaku padanya seluruh hukum-hukum murtad. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya dan juga seluruh kesepakatan kaum muslimin, mendustakan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kemudian adapun yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas dan meremehkan, dia tetap mengatakan wajib puasa Ramadan, tidak mengingkari puasa Ramadan, cuma dia malas dan orang tuanya membiarkan padahal dia sudah haid, dia sudah baligh, mungkin masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, ya, masih anak-anak, makan masih disuapin, kemudian mandi mungkin masih dimandiin, pakaian masih disetrikakan dan seterusnya. Masih terlihat kecil. Akan tetapi dia tidak berpuasa Ramadan dan dia sudah baligh. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia dipenjara dan dilarang makan dan minum. Dan ini adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Qadhi Iyad dari ulama mazhab Maliki. Ada yang mengatakan bahwa dia dicambuk dan dipenjara, dicambuk atau dipenjara sesuai dengan keputusan hakim di pengadilan. Kemudian ada yang mengatakan dia dibunuh, dan ini adalah salah satu pendapat mazhab dari mazhab Maliki, ya. Dan ini adalah mazhab juga mazhab Hambali, dibunuh. Ini berat ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa ada alasan syar'i, padahal dia termasuk yang wajib untuk berpuasa, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka shauma ramadhana bila maradhin wala gharadhin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr bal yashukkuna fi islamih wa yadhunnuna bihi zandaqah wal inhilal. Orang-orang beriman telah menetapkan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit atau tanpa alasan yang membolehkannya, maka ia lebih buruk daripada seorang pezina dan seorang yang kecanduan minuman khamr. Bahkan orang-orang beriman meragukan keislamannya dan menyangka dia sebagai seorang yang zindiq. Zindiq artinya adalah munafik akbar, lisannya Islam, hatinya kafir. Wal inhilal, dan seorang yang ateis, tidak bertuhan. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Dan ini sangat berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang masih diperbincangkan oleh para ulama, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu falam yuqbal minhu ad-dahru kullah. Artinya, barang siapa yang berbuka pada suatu hari dari bulan Ramadan tanpa ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuknya, maka tidak diterima darinya puasa setahunan penuh. Artinya kalau seandainya ada sehari dia tidak berpuasa dengan sengaja karena malas, tidak ada alasan syar'i, padahal dia termasuk yang diwajibkan untuk berpuasa, maka pada saat itu dia jika mengqadha'nya selama setahun untuk satu hari tersebut, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat berat. Kemudian juga hadis riwayat Imam Hakim dengan sanadnya sampai kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan tentang beratnya ancaman siksa bagi orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan sebelum waktunya. Nabi Muhammad SAW tidur, lalu datangi oleh dua malaikat, lalu dua malaikat tersebut memerintahkan untuk mendaki gunung. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak sanggup. Lalu dua malaikat tersebut mengatakan, kami akan memudahkannya untukmu. Fasa'idtu, maka aku pun mendakinya, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Sampai ketika aku sudah di atas puncak gunung, ternyata terdapat suara yang sangat keras. Kemudian aku bertanya, ma hadhil aswat? Apakah suara-suara ini? Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah suara raungan-raungan penghuni neraka. Kemudian dua malaikat tersebut membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim. Kemudian aku melihat orang-orang yang digantung kaki mereka. Jadi kaki di atas, kemudian kepala di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Dengan ujung kanan bibir, ujung kiri bibir ditarik, disatukan dengan kaki. Tasilu asdaquhum daman. Maka samping-samping bibir mereka mengalir darah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man haula?
siapakah mereka? Kemudian malaikat tersebut menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka puasa mereka. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya orang yang berpuasa kemudian akhirnya dia berbuka puasa, ya, orang yang berpuasa kemudian akhirnya dia berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i dan itu di waktu sebelum bolehnya berbuka puasa, siksanya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya orang yang memang tidak berpuasa dari awalnya? Maka ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, anak-anak Anda yang masih kecil-kecil tapi sudah baligh, yang belum mandiri tapi sudah baligh, maka wajib berpuasa. Hati-hati dengan mereka tidak berpuasa, karena dikhawatirkan orang tuanya nanti akan mendapati hal tersebut, yaitu siksa dan bertanggung jawab atas anaknya yang tidak berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang berkaitan dengan rumah bagi wanita muslimah saat berpuasa adalah mencicipi makanan. Apakah seorang wanita muslimah boleh untuk mencicipi makanan atau tidak? Maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah yang ingin mencicipi makanan maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena beberapa fatwa dari para ulama salafus saleh. Akan tetapi diperbolehkannya tersebut bukan berarti ditelan, tetapi diludahkan kembali. Seperti misalkan fatwa-fatwa para ulama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la ba'sa an tat'amal qidra awis syai'. Tidak mengapa untuk mencicipi sesuatu dari makanan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dalam lafaz Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'sa an yadhuqal khalla awi syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa untuk merasakan cuka atau yang semisalnya selama tidak masuk ke tenggorokannya dalam keadaan dia berpuasa. Dan di dalam lafaz Imam Ibnu Abi Syaibah juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'sa an yatata'ama as-sha'imu 'anil qidri. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa untuk mencicipi dari bejana. Kemudian dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Ibnu Abdul Razzaq dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, annahu kana la yara ba'san an yatata'ama as-sa'imu al-asala was-samna wa nahwahu thumma yamujjuhu, bahwa tidak mengapa seorang yang berpuasa untuk mencicipi madu ataupun keju atau yang semisalnya kemudian dia mengeluarkannya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Urwah bin Zubair, seorang tabi'i, ahli ilmu, kemudian ahli hadis, wafat pada tahun 94 Hijriah, bahwa beliau memberikan fatwa annahu dzaqa asalan wa huwa shaim, bahwa beliau pernah mencicipi asal, yaitu madu, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Maka ini tidak mengapa. Ya, kemudian yang ketiga, hal yang berkaitan dengan rumah. Yang ketiga, siwak,
memakai krim, memakai minyak tubuh, body lotion, memakai menggosok gigi dan minyak wangi. Maka ini semua diperbolehkan. Ya, ini semua diperbolehkan. Bersiwak, maka disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak saat berpuasa. Ya, bersiwak saat berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab atau Amir bin Rabi'ah, saya lupa. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'im ma la uhsi." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak, ya, memakai kayu arak, membersihkan mulut, bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dengan jumlah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Artinya beliau sering saat berpuasa tetap bersiwak. Saat berpuasa tetap bersiwak. Kemudian juga memakai krim. Memakai krim diperbolehkan, tidak mengapa, karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dari jalan yang biasa. Kemudian juga body lotion atau minyak tubuh tidak mengapa. Kemudian menggosok gigi, ini termasuk di dalamnya bisa dikiaskan dengan siwak, ya, karena fungsinya sama, yaitu membersihkan mulut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mardhatun lirrabbi wa matharatun lilfami." Siwak mendatangkan keridhaan dari Allah dan mensucikan atau membersihkan mulut. Maka gosok gigi juga diperbolehkan. Apabila memakai pasta gigi maka juga diperbolehkan. Apakah itu di pagi hari, di siang hari, setelah zuhur, setelah asar, maka tetap diperbolehkan. Asalkan menjauhi rasa pasta gigi tersebut terasa di tenggorokan. Jika tidak sengaja maka tidak mengapa. Ya, jika tidak sengaja maka tidak mengapa. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa harus menjaga bau mulut dan tidak boleh dihilangkan bau mulutnya, tidak juga. Tetapi bagaimanapun orang yang berpuasa, maka dia akan terasa bau mulutnya karena dia melakukan detoksifikasi pada alat pencernaan, sehingga ketika sudah tidak ada makanan yang diolah, maka keluarlah sel-sel yang baru dari alat pencernaan tersebut. Oleh karenanya ketika kita berbuka puasa dianjurkan kita memakan rutab, yaitu kurma yang masih basah dan baru matang, agar alat pencernaan dengan sel-sel yang baru tersebut bisa bermanfaat. Jadi tidak bertentangan dengan hal ini. Minyak wangi, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa seorang untuk memakai minyak wangi kecuali wewangian yang berasalkan dari dari kayu gaharu, yaitu yang berupa kemenyan-kemenyan kayu gaharu, ya, maka lebih baik dijauhi karena kayu gaharu tersebut ada semacam bagian-bagian yang bisa terasa di tenggorokan, maka ini dijauhi, ya, wallahu a'lam. Kemudian permasalahan hal yang berkaitan dengan rumah yang keempat, yaitu kebutuhan rumah tangga. Apa maksudnya kebutuhan rumah tangga? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang saya maksud di sini adalah apabila seorang wanita muslimah mau memasuki bulan Ramadan, memang dia memperhatikan keperluan-keperluan yang ada dalam rumah tangganya, ya, untuk dia bisa gunakan selama bulan Ramadan. Dan setelah itu di dalam bulan Ramadan dia tidak banyak keluar rumah. Maka saya menasihatkan bahwa disiapkan dari mulai sebelum bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan tidak sibuk ke pasar setiap hari, setiap pagi, ya. Mungkin bisa ke pasar setiap 2 pekan, sehingga dalam bulan Ramadan hanya 2 kali ke pasar saja, dengan segala macam keperluan yang premier saja. Karena bulan Ramadan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adalah bulan memperbanyak ibadah. Para ulama mempunyai gelar untuk bulan Ramadan. Salah satu gelar bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan memperbanyak ibadah kepada Allah. Saya berpesan keperluan-keperluan rumah tangga diadakan dari mulai sekarang, sehingga nanti bulan Ramadan tidak terlalu banyak keluar rumah, terutama perempuan-perempuan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka para perempuan lebih baik bagi mereka. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, ya. Allah memberikan waktu kepada kita 12 bulan. 11 bulan kita mungkin tidak terlalu fokus untuk memperbanyak ibadah. 1 bulan saja di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak membaca Al-Qur'an, lebih banyak berdoa, berzikir, lebih banyak mengerjakan salat-salat sunnah, ya. Maka ini juga berkaitan dengan para pedagang. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya, pedagang-pedagang online. Sampai kapan Anda berdagang? Sampai kapan? Sampai kapan Anda berdagang? Membiarkan keberkahan Ramadan begitu saja lewat demi menggapai hanya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta dalam bulan Ramadan? Sampai kapan, ya, mengejar-ngejar dunia? Maka saya nasihatkan kepada para pedagang, ya, hati-hati. Tidak haram berdagang dalam bulan Ramadan, tetapi rubah cara berpikir Anda di dalam bulan Ramadan. Bukankah di awal Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ada suara yang menyeru dari langit, wahai pencari kebaikan, sambut kebaikan Ramadan. Fokuskan ibadah untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Ya. 12 bulan Allah beri selama setahun. 11 bulan kita sudah terlalu banyak kenyang untuk mencari dunia. 1 bulan aja. 1 bulan Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan doa, lebih dekat dengan zikir, lebih dekat dengan ibadah, lebih dekat dengan sejadah. 1 bulan aja ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya. Dan saya waktu ada langganan saya, kalau di Banjarmasin namanya Bibi Pencok, yaitu ibu-ibu yang jualan rujak buah, biasanya saya suka. Kemudian saya tanya, Bi, Ramadan buka enggak nanti kalau seandainya habis asar kan untuk berbuka? Maka beliau mengatakan, tidak Ustadz, cukuplah 11 bulan Ustadz untuk beribadah, untuk mengais rezeki. 1 bulan saya ingin fokus puasa. Lihat subhanallah, ya. Ingin fokus puasa,
ingin fokus ibadah, ya. Nanti kalau habis Ramadan kita genjot lagi Ustaz dunianya. Ini yang tahu benar-benar hakikat Ramadan. Yang tahu benar-benar bahwa Ramadan bulan ibadah. Maka hati-hati ibu-ibu, para pedagang terutama nih yang online, ya. Apalagi semakin mendekati hari-hari terakhir, berakhirnya bulan Ramadan, itu puncak-puncak keberkahan Ramadan. Memang menggiurkan, tapi mau bagaimana? Disitulah letaknya kita, apakah lebih berorientasi akhirat ataukah dunia. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat orientasinya, maka ja'alallahu fi qalbihi ghina. Allah akan cukupkan, Allah akan isi hatinya dengan kecukupan. Wa asuddu faqrah, dan wa ja'ala lahu syamlah. Dan aku akan kuatkan usaha dunianya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan datang kepada dia dunia dalam keadaan dia menolaknya. Ini orang yang orientasinya akhirat. Lihat Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ibna Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa mala'tu yadayka syughlan wa lam asuddu faqrak." Ini perhatikan baik-baik. Yang sudah mulai tancap gas, wah Ramadan nih banyak kesempatan untuk beribadah, untuk mengais rezeki, ya. Lihat hadis ini baik-baik. Wahai anak Adam, Allah berfirman, ini hadis qudsi, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktu. Kalau seandainya bukan bulan Ramadan, kapan lagi? Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa ganjarannya orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Pasti aku akan isi hatimu dengan kecukupan, rasa cukup. Aku akan isi hatimu dengan rasa cukup. Itu perasaan hati. Dan lahiriahnya pun Allah jamin juga. Dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Lihat. Orang yang meluangkan ibadah kepada Allah, aku akan cukupkan hatimu, perasaan cukup di dalam hati, dan aku akan tutupi secara lahiriah kemiskinanmu. Kalau tidak engkau meluangkan waktu, aku akan berikan kepada kedua tanganmu selalu sibuk, selalu paket online, selalu sibuk, ya. Dan aku tidak tutupi kemiskinanmu. Hati-hati, yang dagang baju online, dagang kue online, dagang ini online, dagang. Semakin mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, semakin ramai dunianya. Tetapi Lailatul Qadarnya lepas. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai juga Imam Ibnu Majah, fihi lailah khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Ingat ya Bu ya, satu malam. Apabila dia malam ke-21, jangan pernah Anda berharap ada di malam 22 sampai 29 sampai 30. Dia cuma satu malam. Ya. Man hurima faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang diharamkan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Hati-hati. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Maka hati-hati nih. Ya, untuk nomor 4, kebutuhan rumah tangga sudah mulai diatur dari sekarang. Jangan samakan hari-hari Ramadan dengan hari-hari biasa. Hari biasa kita mungkin setiap pagi ketemu dengan paman sayur, kemudian pergi ke pasar, ya.
Maka Ramadan tidak demikian, wahai saudariku muslimah. Ya, ini ibu-ibu disiapkan, sudah disiapkan. Yang biasanya dirubah, saya ingin merubah kebiasaan kita. Yang biasanya kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu bau Ramadan, bau Lailatul Qadar sudah tidak tercium. Yang ada bau baju baru, nanti baju barunya warnanya kayaknya nggak cocok, kemudian dikembalikan. Sampai lagi kayaknya tangannya kekecilan, habis waktu. Hanya untuk berbaju baru. Sedangkan para Nabi Muhammad SAW yang diampuni dosanya yang telah lalu, yang dijamin masuk surga, yang menjadi kekasih Allah, paling dicintai oleh Allah, beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mi'zab. Menghidupkan malam, begadang untuk ibadah, membangunkan keluarga, bersungguh-sungguh ibadah, mengikat sarung agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, saya nasihatkan ya. Saya nasihatkan 10 hari terakhir mungkin ini adalah Ramadan terakhirmu. Jadikan dia sebagai bekal paling indah untuk bertemu dengan Allah. Apa yang kamu usahakan dari perkara-perkara dunia tidak mendatangkan manfaat jika bukan bernilai ibadah kepada Allah. Dan dunia dikejar tidak akan pernah selesai. Ini ibu-ibu, terutama para pedagang. Ya, hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, kemudian yang kelima yaitu memakai celak. Maka ini adalah hal yang berkaitan dengan wanita muslimah saat berpuasa dan dia berada di dalam rumah, maka tidak mengapa untuk memakai celak. Ya. Tidak mengapa untuk memakai celak, karena celak tidak membatalkan puasa asalkan dipakainya di dalam rumah ataupun hanya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, sekarang B, hal yang berkaitan dengan tarawih perempuan muslimah. 1, boleh mengerjakan tarawih di masjid, boleh, bukan wajib, boleh. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang, wahai para suami, larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Saya ulangi, janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, ya. Yang kedua, minta izin untuk keluar rumah. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala takhruj min baitihi illa bi izni zaujiha. Seorang istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, walaupun untuk pergi sholat tarawih. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat tarawih di rumah lebih utama. Sholat tarawih di rumah lebih utama, dan sholat perempuan di rumah lebih utama secara umum. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wahai Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Aku sangat suka untuk sholat bersamamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la a'lamu annaki tuhibbina salata ma'i. Sungguh demi Allah, aku sangat mengetahui engkau suka salat bersamaku berjamaah di Masjid Nabawi. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki.
dan sholatmu di dalam baitmu. Nanti saya akan artikan bait itu. Sholatmu di dalam baitmu lebih baik daripada sholatmu di dalam hujrahmu. Apa itu bait? Kata para ulama, bait adalah al-hujrah allati takunu fiha al-mar'ah. Kamar khusus perempuan. Kamar khusus perempuan. Sholat di kamar khusus perempuan lebih baik daripada sholat di kamar besar perempuan. Kamar khusus, kamar besarnya. Sholatnya di kamar khususnya lebih baik daripada sholatnya di kamar besarnya. Wa salatuki fi hujrati khairun laki min salatiki fi darik. Dan sholatmu di dalam kamar besarmu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Maka ini menunjukkan bahwa sholat perempuan lebih utama di rumahnya. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah perempuan lebih utama bagi para perempuan. Kemudian yang kelima, wejangan tentang sholat tarawih bagi muslimah. Ini terutama kalau seandainya dalam keadaan normal, jauh dari pandemi COVID-19. Yaitu para perempuan kadang-kadang pergi ke masjid saat sholat tarawih. Maka wejangannya, nasihatnya adalah, yaitu seorang perempuan ketika keluar rumah, dia harus menjauhi tabarruj. Yaitu memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, warna kulit tubuhnya, dan juga perhiasannya, serta juga bau wangi tubuhnya atau pakaiannya, dan juga keindahan pakaiannya. Ya, berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna. Dan hendaklah para perempuan tidak memperlihatkan zinah, perhiasannya. Perhiasan perempuan ada dua, yang melekat pada tubuhnya dan yang dipakainya. Yang melekat pada tubuhnya, wajahnya, kecantikannya, hati-hati. Ya, make up, hijau, kuning, merah, muda, hitam, pink. Ya, hendak kemana piancil, kata orang Banjar. Ya. Kemudian kecantikannya yang melekat pada tubuhnya, kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian warna kulitnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang dipakainya, seperti minyak wanginya, pakaian indahnya. Pakaian indahnya meskipun dia bercadar, tetapi banyak pernak-pernik yang membuat indah cadarnya, membuat indah jilbabnya. Ada namanya di cadarnya, Siti Julaiha. Ya, ada Swarovskinya, ada macam-macamnya. Jauhi. Ya, perhiasan yang dipakainya jauhi. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ikhlaskan niat, bukan ingin tebar pesona, menggoda laki-laki yang bukan mahram. Ya, niatnya ketika keluar rumah untuk apa? Untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin agar mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Kemudian yang keenam, hal yang berkaitan dengan tarawih perempuan adalah kesalahan dalam sholat tarawih bagi muslimah, yaitu diantaranya adalah mengambil saf yang paling depan jika masjidnya tidak ada hijab. Jika ada hijab maka boleh yang paling depan. Tapi jika masjidnya tidak ada hijab atau hijabnya itu tipis, biasanya di masjid-masjid di Indonesia tipis, ya maka pada saat itu dia melakukannya dengan
sholat di paling belakang. Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf paling terbaik bagi perempuan adalah yang paling terakhir, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ini beberapa kekeliruan sholat wanita muslimah pada sholat tarawih. Sekarang C, hal yang berkaitan dengan puasa wanita hamil dan menyusui. 1, tidak ada haid saat hamil. Maksudnya adalah apabila wanita hamil dan juga menyusui, kebiasaan mereka tidak haid, maka pada saat itu tetap disyariatkan sebenarnya bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa jika sanggup. Jika tidak sanggup baru boleh tidak berpuasa. Dan ini kadang-kadang menjadi solusi bagi wanita hamil ketika dia mengambil pendapat qadha. Nanti akan saya jelaskan. Mengambil pendapat qadha kalau tidak puasa. Maka berusahalah untuk berpuasa kalau dirasa kuat, kemudian janinnya juga tidak mengapa. Dan saya beberapa kali mendapati Ummu Thuraya, ya, keluarga saya, sayangku, cintaku, manisku, rinduku, Ummu Thuraya, beliau puasa saat hamil atau saat menyusui, dan alhamdulillah sehat tubuhnya, kemudian anaknya pun tidak ada kekurangan. Tapi tentunya porsi sahurnya diperbanyak, kemudian nutrisinya dan lain-lainnya diperbanyak. Ya. Tapi kalau seandainya pun tidak berpuasa maka diperbolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdhi as-shauma awis shiyam. Sesungguhnya Allah membebaskan atas orang yang berpuasa, atas orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui berpuasa. Artinya boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, boleh berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Boleh. Ya, tetapi saya katakan tadi, asal hukumnya mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa. Artinya begini, kalau seandainya mereka berpuasa, maka sah puasanya. Jadi saya nasihatkan kepada wanita muslimah yang sedang haid, dan juga saya mendapati beberapa kajian online dari fakultas-fakultas kedokteran di UI, Unpad, mereka mengiyakan, artinya ada beberapa wanita yang memang kuat untuk berpuasa, dan ini solusi bagi yang mungkin sering bertanya, Ustadz, tahun ini saya hamil tidak puasa, tahun depan saya menyusui tidak puasa lagi, tahun depannya lagi saya hamil lagi karena suami saya larang untuk poligami, akhirnya saya yang digempur terus, akhirnya hamil lagi, tahun depannya menyusui lagi, kapan saya mengqadhanya? Ya. Maka salah satu solusinya adalah dia bisa berpuasa sebenarnya. Berpuasa, kecuali kalau seandainya dia tidak sanggup, ya. Intinya boleh berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nomor 3, wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa mengqadha atau bayar fidyah. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat jumhur mengatakan bahwa apabila wanita hamil itu takut terhadap dirinya, dia tidak sanggup, dia lemah, maka dia mengqadha. Atau yang kedua, dia takut kepada janinnya dan dirinya. Kepada janinnya dan dirinya, maka dia juga mengqadha. Dan yang ketiga, kalau seandainya dia takut terhadap janinnya atau bayinya, janinnya yang dia kandung atau bayinya yang dia susui, maka dia membayar fidyah. Mengqadha dan membayar fidyah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, adapun pendapat ulama peneliti seperti para tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Sufyan bin Masruq Al-Thawri, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, kemudian Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz, dan para ulama lainnya berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa mereka seperti seorang yang sedang sakit dalam keadaan akut. Artinya sakitnya tiba-tiba dan diharapkan segera pulih. Maka orang sakit yang dalam keadaan seperti ini, dia boleh tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Ya, maka wanita hamil dan menyusui, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama ini mengqadha dan mengqadha, ya, mengqadha
Apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, mengqadha, dan itu yang kita kuatkan. Taib Ustadz, keadaannya seperti itu tadi. Ya, dia punya hutang puasa banyak. Bagaimana? Maka kita katakan, bayarlah meskipun datang Ramadan selanjutnya, bayarlah terus. Berusaha untuk membayar. Ya, kecuali kalau dia lemah, sangat lemah, tidak sanggup untuk mengqadhanya, maka masuk ke dalam keadaan dia lemah, berarti bukan karena hamil dan menyusuinya lagi, tapi karena lemahnya. Maka dia mengambil pendapat dan fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membayar fidyah kalau dia lemah. Tapi asal hukumnya dia mengqadha, itu yang lebih dikuatkan pendapatnya, wallahu alam. Nah, ini permasalahan masih banyak. Tadi kan kita sudah membicarakan A, B, C. Saya itu sampai H permasalahannya. Tapi waktunya sudah habis dan nanti kita bicarakan dengan panitia Pondokan Nadita, Majelis Taklim Pondokan Nadita Muslimah, apakah Ramadan kajian lagi atau tidak, kita lihat nanti. Yang jelas sampai di sini dulu karena ini masih berkaitan dengan haid, belum berasa. D, hal yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah wanita saat Ramadan. E, hal yang berkaitan dengan mengqadha puasa bagi wanita muslimah. F, hal yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. G, hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri saat Ramadan. H, hal yang berkaitan dengan i'tikaf bagi wanita muslimah di dalam bulan Ramadan. Nanti saya akan koordinasi dengan panitia dari Majelis Taklim Pondokan Nadita, kita lihat solusinya, apakah kita cukupkan dalam bulan Ramadan tidak ada kajian ataukah kita lanjut. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Semoga sehat walafiat ya Ustaz ya. Amin. Jazakallahu khairan Bu atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwasanya permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ada 3 pendapat yang saya sebutkan tadi. Ada yang dirinci, pendapat jumhur, ada yang mengqadha dan ada yang membayar fidyah saja. Maka apabila seorang sudah membaca kitab Al-Wajiz kemudian dia merasa tenang dengan pendapat tersebut karena itu fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu jika dia mengamalkan fatwa tersebut sudah cukup baginya. Ya, dia tidak perlu mengqadha lagi karena sudah dia mengambil sebuah fatwa. Begitulah kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan yang menghadapi perbedaan pendapat tersebut adalah orang awam, maka dia mengambil pendapat yang dilihat oleh dia kuat dalilnya, Nah, wallahu alam. Nah, silakan Bu.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawaban kapan terakhir sahur? Jawabannya adalah ketika sudah terbit fajar kedua. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Karena masuk waktu fajar. Ini menunjukkan bahwasanya waktu terakhir bersahur adalah waktu fajar. Taib. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi salah. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama, fajar yang haram untuk makan sahur karena sudah masuk waktu sudah masuk waktu sholat subuh. Wa fajrun yahillu fihi ta'am wa tahrumu fihi salah. Fajar yang halal makan sahur karena belum masuk waktu subuh. Berarti terakhir makan sahur adalah waktu terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh. Nah, apakah boleh, di sini terdapat kemudian permasalahan-permasalahan. Apakah wajib imsak? Yaitu yang dimaksud dengan imsak menghentikan makan minum 5 menit, 10 menit atau 15 menit sebelum azan. Maka jawabannya adalah tidak wajib. Dan itu perbuatan mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sahur, bolehkah makan ataupun masih makan apabila sudah dikumandangkan azan? Maka jawabannya adalah jika makanan masih di tangan, maka dia boleh menyelesaikannya berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Idza adzana al-muadzinu wal ina'u fi yadihi fala yadha'uhu hatta yaqdiya hajatahu min. Jika azan dikumandangkan sedangkan makanan di tangannya, maka janganlah dia letakkan makanan tersebut sampai dia menyelesaikannya. Hadis ini menurut jumhur ulama yang berpendapat bahwa kapan terbit fajar kedua dan kapan azan subuh, maka wajib dikeluarkan itu yang ada di mulut, tidak boleh ditelan. Menurut jumhur hadis ini lemah, atau menurut jumhur hadis ini adalah untuk orang yang tidak tahu kalau seandainya sudah azan. Tetapi hadisnya sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka pada saat itu kita berhukum kepada hadis. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sahur juga adalah, nah ini yang sering dan saya sudah angkat permasalahan ini di media sosial saya, di akun Facebook, yaitu perbedaan azan di antara masjid dengan masjid, perbedaan waktu subuh di antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Maka saya menasehatkan agar untuk berhenti makan sahur sebagai sikap kehati-hatian, ikutilah azan yang paling cepat untuk sikap kehati-hatian. Sedangkan untuk sholat subuhnya, maka akhirkanlah waktunya sehingga benar-benar masuk waktu subuh. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Naam. Baik, selanjutnya untuk Ummu Abiu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barak. Mengenai tarawih, Ustaz, anak-anak kan laki-laki. Semenjak pandemi, karena memang di kota kami, terutama di komplek kami tinggal itu lumayan banyak yang karena ya Ustaz juga anak tidak mengizinkan untuk sholat ke masjid. Bismillah sekarang udah agak berkurang. Untuk yang mau anak tanyakan,
Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 masih tersebar dan juga masih banyak yang tertular dan menularkan, maka jika memang dia khawatir terhadap penularan tersebut, dia boleh sholat di rumah, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, meskipun masjid sudah dibuka, ya, tidak mengapa, karena la darar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Dan saya sering menasihatkan ini bagi yang sudah terpapar positif COVID-19 ataupun disebut dengan suspek positif COVID-19, maka dia harus isolasi, jangan sampai dia menularkan kepada kaum muslimin, berdosa dan dosanya dosa besar, tidak diperbolehkan. Ya, dosanya dosa besar, tidak karena membahayakan kaum muslimin. Ya, membahayakan kaum muslimin, bahkan bisa sampai mewafatkan seorang muslim. Kalau dia sengaja, malah ini dikhawatirkan dia membunuh dengan sengaja seorang muslim. Karena kan sebagian, kalau kita perhatikan keadaan-keadaan COVID, ada yang dia 3 hari pertama demam, habis itu selesai demamnya. Sisanya mungkin dia hilang anosmia saja, dihilang indera pencium dan pengrasa saja, dan dia merasa sehat saja, kemudian dia pergi, padahal dia termasuk orang yang masih orang yang menularkan kepada yang lain. Maka ini diharamkan untuk dia tidak berisolasi mandiri, ya. Maka pada saat itu jika memang sekali lagi masih khawatir dan tidak, masjidnya tidak menjalankan protokol kesehatan, maka pada saat itu dia sholat. Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya di rumah tidak mengapa. Ya, karena menjaga nyawa terkadang lebih diutamakan daripada mengerjakan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Jalla fi'ula. Naam, wallahu a'lam. Silakan Ibu. Selanjutnya Uktu Hermawati binti Hanafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan tentang sholat tarawih. Tadi Ustadz mengatakan sholat tarawih lebih utama bagi muslimah di rumahnya. Terkadang ketika kita mendengar itu ada bersitan di hati, kalau sholat di rumah berarti dapat pahala yang Rasulullah bilang 20 derajat ya Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah pahala 20 derajat itu apakah hanya khusus untuk laki-laki, dan bagaimana pahala sholat muslimah di rumahnya Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya Bu. Maka jawabannya, yang mengatakan salatul jama'ati khairun bi sab'in wa ishrina darajah min salatil fadzi, salat berjamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Yang mengatakan ini beliau juga yang mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi perempuan. Kira-kira ada pertentangan tidak? Enggak ada dong. Ya, yang mengatakan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Beliau juga yang mengatakan sholat perempuan lebih baik di rumahnya. Tidak ada pertentangan padanya. Dan beliau juga yang mengatakan jangan kalian wahai para suami melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Artinya kita sekarang berbicara tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi perempuan. Maka hukumnya mubah, boleh. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, lebih utamanya perempuan di rumah. Ya. Tapi Ustaz, kalau begitu tidak dapatkan 27 derajat.
Kemudian tidak dapatkan pahala yang sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, innahu man shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai maka dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Berarti dia perempuan di rumahnya tidak mendapatkan pahala itu. Maka siapa yang bilang tidak dapatkan? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan lebih baik? Lebih baiknya bagaimana Ustaz? Pokoknya lebih baik. Lebih baik daripada orang yang sholat di masjid. Jadi tidak ada pertentangan antara sabda Nabi dengan sabda Nabi yang lain. Wallahu a'lam. Jangan memakai perasaan dalam beragama, tetapi pakailah dalil. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, berdosakah bagi istri jika menolak menghidangkan makanan untuk suami yang tidak berpuasa padahal suami sehat lahir batin, sedangkan istri dan anak-anaknya berpuasa? Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya haram seorang istri menyediakan suami yang mukallaf, dibebani untuk berpuasa karena dia Islam, baligh, berakal, mampu, mukim, bukan wanita yang haid dan nifas. Haram bagi istri untuk menyediakan makanan, bukan berdosa lagi, haram bagi istri untuk menyediakan makanan. Ya, dan tidak dianggap sebagai seorang istri yang durhaka. Dan Anda berhak untuk menasihati dengan tegas dan keras. Kalau tidak sanggup menasihati sendiri, hadirkan dua keluarga untuk menasihati suami yang tidak berpuasa tanpa ada alasan syar'i. Kalau tidak sanggup dinasihati oleh dua keluarga, maka berhak untuk menggugat cerai. Ya, Ustadz cerai terus, ya gimana? Mau diapakan suami yang seperti ini? Ya, suami yang tidak bisa menjadi kepala keluarga. Saya kemarin tuh agak kesal dengan seorang istri yang mengomentari status saya di Instagram dan di akun media sosial lainnya tentang bahwa seorang wanita muslimah yang mempunyai suami yang tidak sebuah kesalahan dari wanita muslimah adalah membiarkan dirinya tetap menjadi seorang istri dari suami yang tidak sholat. Masa Ustadz harus bercerai hanya karena tidak sholat? La haula wala quwata illa billah. Dibangun di atas apa keluarga kalau seandainya suaminya tidak sholat? Hanya dibangun di atas harta? Ini benar-benar pemikirannya adalah pemikiran hedon, pemikiran hanya harta semata. Ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya, kadang seorang rumahnya megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, semua keperluannya dipenuhi oleh suaminya, tetapi suaminya tidak sholat. Haram bersuamikan yang tidak sholat. Haram. Ya, yang tidak sholat sama sekali kafir. Ini Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jangan kita menjadi seorang wanita yang cuma orientasinya dunia, harta, yang penting saya tercukupi, semua makan, minum, kemudian rumah megah, mobil mewah, mau dia sholat nggak sholat bukan urusan saya. Nggak bisa. Tidak seperti itu, wahai saudariku muslimah. Nah, wallahu a'lam. Nah. Bagaimana jika waktu mendekati berbuka sekitar 10 menit lalu haid? Apakah batal? Jazakallah. Ya, batal puasanya dan dia wajib mengqadha di lain hari. Ini tidak ada keraguan pendapat di antara para ulama. Batal puasanya dan dia wajib mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Naam. Mungkin ada akhwat lain yang mempunyai pertanyaan tentang puasa. Silakan. Atau di medsos Ustadz ada? Di chat itu Bang. Sebentar.
Silahkan Bu. Oh iya. Ada pertanyaan Ustaz tapi tidak Tidak sama mengapa. dengan puasa. Silahkan. Oh tidak apa boleh. Ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana seorang istri kedua. Ana merasa sudah tidak sanggup menjalani poligami. Apakah hukum meminta cerai bagi Ana? Suami memang tidak melakukan kemaksiatan dan kesyirikan, tapi ketidakmampuan dan keterbatasan kurangnya ilmu agama Ana menjalani poligami. Sampai saat ini Ana jujur sudah tidak kuat. Ana dilema Ustaz maksudnya. Terus bersabar atau berpisah. Syukran ya Zakillah. Jazakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakillah khair atas pertanyaannya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga ibu yang bertanya dan seluruh kaum muslimah yang senasib dengan ibu diberikan jalan keluar yang penuh dengan berkah. Saya saja kalau seandainya berpikir saya sebagai seorang perempuan kemudian menjadi istri yang kedua dengan kondisi yang seperti itu mungkin berat. Makanya apabila memang seorang perempuan muslimah menjadi istri yang kedua dan dia sudah tidak sanggup, maka tidak mengapa dia mengajukan cerai. Tetapi dia harus tahu konsekuensi setelahnya. Ya, mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena kecemburuan. Kalau seandainya urusannya ketidakadilan, maka apakah itu benar-benar tidak adil dalam artian dia terlantar ataukah karena urusan kecemburuan? Kalau ke urusan kecemburuan maka harus bersabar semestinya dan harus menjalin hubungan yang baik antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan itulah risiko dari berpoligami ya. Jangankan saudari-saudari muslimah, para istri-istri Nabi yang mereka itu diridhoi oleh Allah mempunyai kecemburuan satu dengan yang lainnya. Ya, maka pada saat itu dilihat maslahat dan mafsadatnya, tanya Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi siang memberikan nasihat kehidupan, bisa dilihat di media sosial saya, nasihat kehidupan yang keempat. Saya nasihati para penduduk pesantren Intan Ilmu yang masih ada di pesantren. Saya katakan bahwa tidak akan ada kebahagiaan kecuali dengan berhubungan dengan Allah. Tidak akan pernah ada kebahagiaan kecuali dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan makan, minum. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan berolahraga, mencari kebahagiaan dengan bermedsos, ya, mencari kebahagiaan dengan macam-macam. Tetapi sebenarnya itu bukan kebahagiaan yang diinginkan yang dia cari. Dan saya katakan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa pernah menyatakan bahwa sebenarnya manusia yang hidup di dunia ini yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang mereka perjuangkan di dunia ini. Satu. Bagaimana agar hati tidak resah, tidak gelisah. Itu saja. Manusia mungkin bisa rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas dari ujung pergelangan sampai ujung sini. Tapi itu ya bukan poin, master point yang dia cari, bukan. Sebenarnya yang dia cari adalah bagaimana tidak resah, tidak gelisah. Dan itulah konsep kebahagiaan. Tidak resah, tidak gelisah, itu konsep kebahagiaan. Mau dia tidur di atas kasur yang tidak empuk, di kolong jembatan misalkan, tetapi dia tidak resah, tidak gelisah, itu dia bahagia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, orang mencari tidak resah, tidak gelisah tadi, yang dalam sinonimnya adalah bahagia tadi, bermacam-macam, dengan makan, dengan minum, dengan main-main, dengan musik, dengan. Ya.
Padahal semua itu tidak menghilangkan resahnya, menghilangkan gelisahnya, tidak mendatangkan kebahagiaan untuk. Hanya satu yang dia bisa mendatangkan kebahagiaan untuknya, menghilangkan resah gelisahnya, yaitu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, illal iqbal ila Allah ta'ala wa muamalatuhu wahdahu, ya, wasti'tharu ridahu ala kulli syai'. 3 poin itu, Bu. Perhatikan. Yang pertama adalah menghadap dengan seluruh jiwa dan raga kepada Allah. Kemudian lebih berinteraksi dengan Allah semata. Tinggalkan curhat di media sosial, tinggalkan curhat dengan si fulan, si fulana. Bermuamalah dengan Allah, interaksi dengan Allah. Dalam doa Anda, dalam munajat Anda, dalam tafakur Anda, dalam sujud Anda, interaksi dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan apa yang Allah ridhai dibandingkan segala sesuatu yang kita inginkan. Pada saat itu Anda tidak akan resah, tidak akan gelisah, pasti bahagia. Ini perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, mudah-mudahan ini bekal bagi ibu yang sedang dalam keadaan galau, gelisah. Coba mendekat kepada Allah. Semuanya dikaitkan dengan Allah. Semuanya berkomunikasi dengan Allah. Jangan komunikasi dengan makhluk. Saya sering sekarang mendapati kawan-kawan yang sudah ngaji bahkan dapat kena penyakit COVID, alhamdulillah ala kulli hal, kena penyakit COVID, kemudian mohon didoakan. Nggak perlu. Bahkan memberitahukan pun nggak perlu. Apalagi sampai minta didoakan. Meskipun minta didoakan boleh. Kenapa? Karena ada semacam keluh kesah kepada manusia. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhur wa anta arhamur rahim. Ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Tuhannya. Ngeluh kesahnya kepada Allah. Ya Allah, aku sedang kena penyakit. Engkau yang maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Itu akan tenang hati. Sekali lagi saya ingin ingatkan, nasihatkan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dengan ini saya tutup, bahwa bahagia sama dengan tidak mempunyai rasa gelisah dan resah di dalam hati. Meskipun terlihat oleh manusia sebagai orang yang melarat, kere, susah, sulit hidupnya. Tapi ternyata dia lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang dilihat oleh manusia berkecukupan. Maka salah satu cara mencari agar bahagia, agar tidak resah gelisah adalah iqbal ilallah. Menghadap dengan seluruh jiwa dan raga kepada Allah. 2, muamalatuhu wahdah. Berkomunikasi, berinteraksi hanya dengan Allah semata. Saya pernah punya teman punya hutang 2 miliar. Setiap kali ada telepon, maka beliau keringat dingin. Ditagih enggak, tangkap polisi enggak, diapain nanti oleh, dan semisalnya. Tetapi ketika sudah berserah diri, komunikasi hanya kepada Allah. Komunikasi hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kerelaan apapun yang diredai oleh Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Pada saat itu kita akan bahagia. Apapun keputusan yang Allah berikan. Nah, ini permainan hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya cukupkan kajian kali ini. Dan terakhir saya ucapkan marhaban Ramadan Mubarak. Selamat datang Ramadan yang bulan yang penuh berkah 1442 Hijriah. Selamat berpuasa dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un mujib. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.